Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Sioyan gurunya dan juga Medusa telah mengikuti acara lelang untuk mendapatkan peta di mana lokasi api surgawi yang berada di peringkat ketiga. Namun sayang Sioyan tidak mendapatkan peta tersebut karena peta tersebut didapatkan oleh 3 orang yang berasal dari Sekte Kalajengking. Guru Sioyan berkata, tenang saja, kita pasti akan mendapatkannya nanti. Namun Xiaoyan dalam pelelangan ini mendapatkan informasi di mana letak tentang jantung Bodhisattva, yang berada di wilayah Gunung Kuno. Dan siapapun yang mendapatkan jantung Bodhisattva dia akan menerobos secara singkat. Bahkan ada seseorang Dojun menjadi seorang doseng dalam waktu 5 tahun, tentu saja membuat semua orang pun tertarik kepada jantung Bodhisattva ini. Mereka pun berniat untuk pergi ke tempat tersebut. Akhirnya setelah pelelangan tersebut selesai, Guru Xiaoyan pun mereka akan mengejar 3 orang yang sebelumnya telah mendapatkan peta yang menunjukkan letak api-api surgawi peringkat ketiga itu. Dan sekarang diperlihatkan Xiaoyan dan gurunya sedang menunggu 3 orang itu di sebuah gurun pasir. Guru Xiaoyan berkata, mereka 3 iblis Kalajengking yang selalu membuat ulah, bagaimanapun kita harus berhasil menangkap dan merebut peta tersebut. Yang akhirnya Xiaoyan dan gurunya pun menunggu 3 iblis Kalajengking itu muncul di tempat ini. Xiaoyan pun mengatakan, jadi mengapa guru sebelumnya membiarkan mereka mendapatkan peta tersebut jika mereka adalah orang-orang yang sangat menjijikan. Medusa pun langsung berkata, dasar bodoh, para bajingan ini tidak layak untuk hidup. Bukankah lebih baik kalau kita mengambilnya dan menghabisi mereka? Itu akan lebih baik membantu dan juga kita tidak kehilangan banyak pil obat dalam pelelangan. Xiaoyan pun berkata, benar juga guru, seberapa kuat para iblis Kalajengking ini, bagaimana kita akan melawannya? Guru Xiaoyan pun mengatakan, 3 iblis Kalajengking itu merupakan Dojun bintang 9 yang tertua. Kalajengking berada di puncak Dojun bintang 9. Namun mungkin lebih tepatnya dia akan menjadi seorang Banseng. Jika mereka bertiga bersatu, bahkan mereka mampu melawan seorang Banseng, sekalipun bahkan mungkin mereka bertiga mampu mengalahkan seorang Banseng. Xiaoyan yang mendengar ini tentu saja dia pun sangat terkejut, ternyata mereka bertiga sangatlah kuat. Kalau begitu kita harus berhati-hati ketika kita melawannya. Namun tidak lama setelah Xiaoyan yang berbicara, Guru Xiaoyan pun merasakan ada seseorang yang datang dari Guru Xiaoyan pun merasakan pasti ini aura dari mereka. Dengan secepat kilat pun Yao Chen menghilang. Xiaoyan melihat ini dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang benar saja, Guru Xiaoyan pun melihat orang-orang tersebut. Dengan seketika Guru Xiaoyan menghantam satu persatu orang tersebut dan langsung melemparkannya. Hal ini tentu saja membuat Xiaoyan pun sangat terkejut. Tiba-tiba ada seseorang meluncur jatuh di atas langit dan langsung menghantam tanah. Xiaoyan yang mengatakan, siapa ini? Apakah dia salah satu dari 3 Kalajengking itu? Apakah guru yang telah melakukannya ini? Benar-benar sangat kekuatan Guru Xiaoyan hebat. Namun tidak lama Xiaoyan terkejut. Xiaoyan pun menoleh lagi, tiba-tiba muncul lagi seseorang di atas langit yang langsung menghantar batu. Xiaoyan mengatakan itu muncul lagi, satu lagi telah tumbang. Xiaoyan benar-benar tercengang melihat bagaimana kemampuan dari gurunya. Yang menghadapi satu persatu hantu Kalajengking ini, Medusa pun berkata, Xiaoyan lihat ke atas. Ketika Xiaoyan melihat ke atas, tiba-tiba ada sebuah cahaya berwarna biru dan dalam cahaya tersebut ada seseorang yang telah dihajar yang akan kembali menghantam tanah. Xiaoyan mengatakan, guru tolong perhatikan kemana arah lemparanmu, jangan melempar sembarangan. Dan tidak lama setelah itu salah satu orang pun langsung menghantam tanah yang membuat tanah pun bergetar. Tiba-tiba Guru Xiaoyan pun berada di atas kepalanya. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan Banseng Yao Chen yang terkenal di Pulau Jawa ini. Benar-benar Guru Xiaoyan pun dengan mudah menghajar 3 iblis Kalajengking ini, bahkan sepertinya mereka tidak layak untuk berhadapan dengan Yao Chen. Kemudian Yao Chen pun mengatakan, pelelangan sudah berakhir, tapi kau masih menggunakan jubah. Tampaknya kau bahkan merasa malu menunjukkan wajah jelekmu itu kepada orang lain. Sudah lama tidak bertemu denganmu, ternyata kamu masih bocah epik. Dasar Kalajengking ternak. Kemudian salah satu orang dari hantu Kalajengking pun mengatakan, namaku adalah Kalajengking Surgawi, siapa kau sebenarnya? Xiaoyan melihat ini dia pun kagum dengan kekuatan gurunya ini. Pertama kalinya aku melihat guru bertarung, setelah terlahir kembali guru memang sangat luar biasa, bahkan dia dengan sekejap menghajar mereka bertiga secara bersama-sama. Guru Xiaoyan mengatakan, apa kau ingat saat kalian bertiga menyerangku dan mencuri cincin penyimpananku yang dipenuhi akan bahan-bahan pil obat? Dan sekarang aku hanya membalas tindakan kalian dan mengambil kembali barang-barangku.
yang ternyata dulu Guru Xiaoyan pun pernah kehilangan cincin penyimpanannya dicuri oleh 3 kalajengking menjijikan ini, dan ini adalah sebagai balas dendam apa yang telah mereka lakukan dulu. Kemudian orang tersebut ternyata kamu telah hidup kembali Yao Chen, jadi kamu juga mengikuti pelelangan sebelumnya, jadi kau mengetahui aku telah menukar pil bis tersebut dengan peta tersebut. Guru Xiaoyan pun berkata benar, aku telah mengetahui bahwa kamu menukar pil bis tersebut dengan peta tersebut, walaupun aku yakin pil bis itu lebih berharga dibandingkan peta ini. Jadi sekarang di mana peta itu kamu ingin aku mengambilnya sendiri, apakah kamu akan menyerahkannya? Sebelum aku menghajarmu bocah epik di sini, Guru Xiao pun berdiri di punggungnya karena dia tidak berdaya sedikit pun melawan Guru Xiaoyan ini. Orang tersebut berkata, teruslah bermimpi, aku tidak mungkin menyerahkan peta tersebut. Hal ini membuat Guru Xiaoyan pun benar-benar murka kepada orang ini. Walaupun telah dihajar sebelumnya, bocah epik, sepertinya kau masih punya mulut berani juga kau, yang pada akhirnya Guru Xiaoyan pun kembali menghajar orang tersebut. Xiaoyan pun hanya melihat bagaimana keganasan gurunya menghajar 3 orang itu yang membuat Xiaoyan pun tercengang. Akhirnya setelah menghajar beberapa lama, Guru Xiaoyan pun mendapatkan cincin dirinya dulu yang telah dicuri oleh para bocah epik ini. Yao Chen tersenyum, sekarang aku telah mendapatkan semuanya, ayo Xiaoyan kita pergi. Xiaoyan sangat senang, akhirnya gurunya pun mendapatkan cincin penyimpanannya kembali. Dan juga tentu saja dalam cincin penyimpanan tersebut, ada peta di mana letak api surgawi peringkat ketiga yang sebelumnya telah dimenangkan orang ini. Ketika Guru Xiaoyan akan pergi, ternyata orang-orang ini masih hidup dan berniat untuk menyerang secara diam-diam. Dasar bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, akan kuseret kau dalam kematianku. Tiba-tiba dia pun mencoba meledakkan dirinya sendiri. Medusa pun mengatakan hati-hati, dia mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Namun melihat hal ini, Yao Chen pun tersenyum dan mengatakan, Xiaoyan cepatkan bereskan bocah epik itu. Xiaoyan pun mengatakan, tenang saja guru, aku akan membereskannya. Tiba-tiba Xiaoyan pun mengeluarkan kobaran api surgawi 3000 terbakar, dan juga Green Lotus, dan langsung membentuk Angry Bunda Lotus Flame yang sangat besar, yang akhirnya berbentrokan dengan tubuh jiwa kalajengking. Dan Angry Bunda Lotus Plan milik Xiaoyan, membuat ledakan yang sangat mengerikan seperti bom atom. Yang akhirnya para hantu kalajengking itu mereka pun harus tewas di hadapan Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Dan setelah ledakan mengerikan itu terlihat ada lubang akibat ledakan mengerikan itu. Guru Xiaoyan mengatakan sepertinya mereka telah tewas, mayatnya pun bahkan tidak tersisa akibat serangan itu. Xiaoyan berkata mereka adalah orang-orang jahat, kematian mereka tidak layak dikasihani. Guru Xiaoyan pun mengatakan ini bukan tempat yang cocok untuk tinggal, ayo cepat pergi dari sini sebelum ada orang yang datang ke sini, pasti mereka juga merasakan ledakan mereka yang telah kamu buat. Akhirnya setelah mendapatkan peta tersebut dan menghabisi para bocah epik itu, Xiaoyan dan gurunya pun akhirnya segera pergi ke Pavilion Bintang Jatuh. Namun ketika Xiaoyan dan gurunya tiba di Pavilion Bintang Jatuh, Feng Zunze pun di sini sangat marah karena begitu lama guru Xiaoyan pergi bahkan tanpa memberitahu. Kau masih berani datang kembali, aku mengurus Pavilion Bintang Jatuh seorang diri. Maafkan aku juga telah lelah berpergian dan juga bertarung, badanku sangat pegal, namun tampaknya kau juga telah bekerja keras selama ini, sambil tertawa. Yang ternyata di sini Feng Zunze pun harus mengasuh anak Xiaoyan. Yao Chen pun hanya tersenyum melihat bagaimana anak Xiaoyan terus mengganggu Feng Zunze. Kemudian guru Xiaoyan pun mengatakan, aku sangat mengantuk, aku akan mempelajarinya petanya besok. Xiaoyan, cincin ini milik orang-orang dari kalajengking surgawi itu, simpanlah untukmu. Xiaoyan pun sangat senang dia mendapatkan cincin penyimpanan baru. Akhirnya setelah perbincangan tersebut semua orang pun beristirahat karena setelah perjalanan yang sangat panjang ini. Namun di saat malam hari karena Xiaoyan tidak sabar untuk melihat peta tersebut, Xiaoyan pun mengatakan sepertinya aku lebih baik melihat peta itu sekarang daripada harus menunggu besok dengan guru. Aku tidak tahan untuk melihatnya. Akhirnya Xiaoyan pun menggabungkan peta yang sebelumnya telah dapatkan dan dia miliki. Yang sudah kita ketahui sebelumnya, Xiaoyan telah memiliki 3 potongan peta dari api surgawi ini dan sekarang semuanya telah lengkap setelah bertahun-tahun. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan peta Fruring Dominic Lotus Flame. Aku tidak bisa menunggunya sampai hari esok, aku harus melihatnya sekarang. Namun ketika Xiaoyan melihat peta tersebut, Xiaoyan mengatakan, apa di mana petunjuknya? Aku tidak melihat petunjuk dalam peta ini jelas-jelas hanyalah sebuah lukisan pemandangan. Apakah aku telah tertipu? Xiaoyan pun tidak mengira bahwa peta ini hanyalah sebuah pemandangan. Apakah ini palsu? Tunggu, tenanglah, mungkin aku harus memecahkan misteri dari peta ini. Aku harus mencari tahu, sepertinya ada disembunyikan dari peta ini. 撒土！只剩最后一招了，第一
认主。